Mas Dian, menurut Mas Dian, KDRT itu bagaimana? KDRT itu suatu pelanggaran sih menurut saya, karena kayak melakukan hal-hal kekerasan gitu di dalam rumah tangga. Menurut kami, KDRT itu adalah satu tindakan yang paling tidak terpuji dan itu dilarang di setiap hubungan rumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Dan untuk para pelaku KDRT itu juga jangan sampai dikasih suatu pembelaan atau suatu tempat untuk mereka bisa untuk melakukan KDRT itu kembali. Iya, dan KDRT ini juga pastinya bisa memberi dampak yang negatif juga, misalnya kayak trauma, terus juga ketakutan juga, apalagi terhadap anak mereka. Jadi semoga KDRT ini bisa diatasi dengan baik dan pastinya berkurang di Indonesia. KDRT mau dilihat dari sisi apapun, itu adalah kondisi terburuk yang terjadi dalam setiap keluarga. Jadi sebaiknya jangan dilakukan dan harus dihindari, dan kalau bisa ya jangan terjadi di tengah keluarga kita. Menurut saya KDRT itu yang jelas jahat, dan sebenarnya korbannya bisa ke perempuan atau laki-laki. Jadi semoga dua-duanya bisa diperlakukan secara adil, dan ya harus bisa mendampingi korban-korban KDRT dengan baik juga sih, mungkin karena itu pengalaman yang pasti traumatis, jadi harus bisa ditemani supaya bisa pulih, bisa melanjutkan kehidupan dan maju ke jenjang yang lain. Menurut saya KDRT itu adalah sesuatu yang sangat perlu dihindari dalam rumah tangga atau bahkan di dalam suatu hubungan, karena itu bukan satu bentuk hubungan yang sehat dan tentunya akan jadi sangat traumatis untuk korbannya. Dan yang paling penting adalah mungkin kita juga perlu peka sama korban-korban atau adanya sinyal-sinyal ada KDRT di sekitar rumah kita atau di sekitar lingkungan kita, supaya kita bisa dengan segera membantu dan mendampingi. Karena biasanya mungkin korban KDRT mereka cukup sulit atau berat buat melaporkan kasus atau apa yang mereka alami. Tidak diperkenankan Allah. KDRT itu sesuatu yang jahat, norak, banci. Oke, jangan KDRT. Ini lagi banyak di luar sana kekerasan dalam rumah tangga, Pak Warso, KDRT. Banyak di antara kita, teman-teman kita, mungkin juga dari orang-orang sekitar kita. Nah, kalau menurut Pak Heru atau Pak Warso, Pak Heru lah, KDRT itu gimana sih maksudnya? Ya, kalau seperti apa gitu loh? Kalau saya lihat sebetulnya itu KDRT mungkin sudah terjadi beberapa tahun yang lalu atau seperti apa. Tapi kan itu tidak terekspos karena belum ada sosialisasi penjelasan perlindungan apa terhadap keluarga, gitu kan. Jadi setelah mereka tahu, berarti kan kita sebagai anggota keluarga juga dilindungi oleh hukum. Ya. Sekarang kita sudah marak, ya kita bersyukur karena banyak sekali yang mungkin jadi korban tapi tidak tahu, tidak mengekspos gitu ya. Dan KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan ucapan, gitu seperti itu. Iya, iya. Dan dibantu lagi netizen sekarang secara sosmed itu ya. KDRT itu gampang dimunculkan dalam dunia media sosial. Nah, kalau Pak Warso gimana Pak? Ya, Pak Warso dalam kehidupan sehari-hari kita lah. Ya, KDRT itu kan muncul karena relasi antara suami istri, kemudian ayah atau orang tua dengan anak-anak, di mana relasi itu tidak harmonis, ya. Relasi itu dinamis sekali, tapi kemudian sangat rawan untuk menjurus ke kekerasan. Ya. Kekerasannya itu seperti Pak Heru bilang tadi, kekerasan
kekerasan fisik dan verbal. Nah, sekarang yang banyak ditangani baru kekerasan fisik. Tapi kekerasan verbal itu, tidak kalah ngerinya bagus. Verbal itu tidak kalah, terutama anak-anak dan perempuan sering sekali mengalami kekerasan verbal, dan kekerasan verbal itu membekas juga kan, sampai anak-anak menjadi dewasa. Kalau istri juga kena kekerasan verbal ya sampai kadang-kadang istri itu mengalami depresi, stres dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama bagaimana memperbaiki relasi antara ayah, ibu, orang tua anak, suami istri. Begitu kira-kira Mas Agus. Jadi kesimpulannya, kesimpulan puasa itu gimana? Agus belum ya. Kalau KDRT menurut saya ya, karena di lingkungan keluarga itu tidak tertanam cinta kasih antar anak kepada orang tua kepada anak. Jadi kalau kita sudah bisa menanamkan kasih itu di keluarga, kita menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang harmonis, dan KDRT itu akan dimulai dari keluarga kita. Lebih kuat hubungan kita dalam berkeluarga, di luar pun tidak akan terjadi seperti itu. Akan topik no KDRT, setuju? Yes, saya oke. 1, 2, 3. No KDRT.